Ya, salam sehat semuanya. Di sini saya Farel akan mempresentasikan mengenai marketing dan digital communication dari Honda dengan tagline One Heart as their commitment. Oke, di sini kita bahas mengenai sejarah singkat Honda. Jadi Honda ini namanya itu di Indonesia adalah PT Astra Honda Motor atau biasa disebut itu PT AHM, dan PT AHM ini itu merupakan pusatnya Honda di seluruh Indonesia. Oke, sekedar sejarah singkat aja mengenai PT Astra Motor, bahwa di tahun 1971 itu berangkatnya itu namanya itu PT Federal Motor dengan rata-rata produksi itu di angka 1.500 unitnya. Dan juga pada tahun 1981 sampai 2000, PT Federal Motor itu mencapai 1 juta produksi dan juga beriringan dengan tingginya permintaan motor di masyarakat. Setelah itu di tahun 2001 sampai 2010, PT Federal itu berganti nama menjadi PT Astra Honda Motor, di mana terdapat 3 pabrik produksi dan kapasitasnya pun juga mencapai 3 juta unit produksi SMH sepeda motor Honda per tahunnya. Dan juga di tahun ini muncullah komitmen atau slogan yang sampai sekarang pun masih ada, yaitu One Heart. Oke, so di sini PT Astra Motor itu ada 3 sub bisnis. Yang pertama itu adalah H1, yaitu unit selling dari distribution, di mana ini adalah penjualan dari sepeda motor Honda-nya. Yang kedua itu H2, yaitu unit service reparation atau biasa seperti itu bengkel atau AHAS, di mana di sini sebagai komitmen Honda untuk menjaga kualitas sepeda motor Honda baik setelah dari penjualan. Karena setelah ketika konsumen membeli sebuah sepeda motor Honda, itu mendapatkan sebuah garansi atau mendapatkan sebuah after sales service juga yang disediakan oleh PTHM untuk menjaga kualitas dan performa tetap dalam kondisi yang prima. Dan yang ketiga, ada subbisnis ketiga yaitu H3, spare part distribution for reparation. Jadi ini untuk mendukung atau mendukung di bagian subbisnis H2, yaitu mendukung penyediaan suku cadang ataupun spare part untuk pergantian untuk perbaikan sepeda motor. Oke, jadi kita masuk ke produk identification-nya. Jadi di sini kita paham bahwa setiap tahun itu pasti akan ada shifting generations, di mana pergantian generasi itu yang muda ini akan semakin banyak, di mana di Indonesia pun yang muda-muda itu didominasi oleh umur 20 sampai 35 tahun, sesuai di gambar, dan juga dengan adanya generasi muda yang sudah mulai masuk ke target pasar Honda, tentunya diperlukan sebuah perilaku ataupun sebuah pembedaan untuk pendekatan ke target-target tersebut. Karena tidak mungkin target pendekatannya 5 tahun lalu sama seperti target pendekatan untuk generasi yang sekarang. Oke, yang pertama itu saya ambil dari Stages of the Buying Cycle dari Charles Ford 2018, di mana yang pertama itu terus paham bahwa harus ada problem recognition. Kita paham bahwa sadar atau PT Astra Motor sadar bahwa terdapat masalah-masalah yang akan perusahaan itu hadapi ke depannya. Dan yang kedua itu adalah information research, di mana menggunakan website itu sebagai saluran integrasi komunikasi untuk mengintegrasikan semua komunikasi marketing di PT Astra Motor. Yang ketiga itu evaluasi, tentunya ketika ada tahapan-tahapan tadi membentukkan website atau saluran komunikasi, tentunya kita harus dievaluasi lagi untuk menjadi industri sepeda motor yang terdepan di Indonesia. Selanjutnya itu kita masuk ke 4, yaitu purchase decision, di mana ini konsumen ini pasti ingin bahwa ketika ingin membeli sepeda motor Honda, dia akan membandingkan dengan sepeda motor merek lain. Dan di sini tugas AHM adalah untuk memberikan additional value yang lebih, di mana itu bisa jadi faktornya di harga, bisa jadi faktornya di di stage keempatnya itu ada purchase decision, di mana AHM itu sadar bahwa perlu juga untuk memberikan nilai lebih kepada konsumennya, karena konsumen itu pasti dihadapi dengan banyak promosi ataupun merek-merek sepeda motor lainnya. Dan yang kelima itu ada post purchase behavior, di mana perusahaan itu harus menunjukkan bahwa keberadaan mereka itu ada di sekitaran konsumen dengan cara membuat media sosial, membuat platform, ataupun membuat website yang dimana konsumen itu bisa berinteraksi dengan perusahaan
dengan baik mengenai review, testimoni, ataupun feedback, ataupun saran untuk ke depan. So, jadi dampaknya apa sih kalau ketika ada perubahan di berbagai macam itu? Jadi yang pertama, konsumen itu sekarang tidak hanya dikategorikan berdasarkan demografi, tetapi bisa dibedakan menurut lifestyle-nya mereka. Yang kedua, information security. Konsumen mengalami kejenuhan informasi karena terlalu banyak informasi dari manapun, dan akhirnya pun informasi tidak bisa ditangkap secara sempurna. Yang ketiga itu pendekatan marketing ataupun pendekatan sisi pemasaran dari perusahaan tidak bisa berlaku lagi hanya dengan menggunakan pendekatan yang sama ketika bertahun-tahun lalu. Sudah harus ada pendekatan ataupun metode marketing yang baru untuk menjangkau target pasar yang baru juga. Karena juga yang ketiga, website yang sekarang itu menurut saya tidak melakukan ataupun tidak mengimplementasi call to action marketing. Sesuai di sini, ini website coba. Nah, ini mungkin sebuah proposal yang mungkin bisa diadopsi oleh HM bahwa sekarang generasi milenial itu suka sesuatu yang sifatnya eye-catching, unik, dan memberikan nilai value dibandingkan hanya tulisan teks-teks semata. Mereka lebih suka untuk video ataupun sesuatu yang berhubungan dengan mereka instan. Gitu. So, ini mengenai cara verifikasinya adalah mengajukan integrated marketing website, di mana tentunya melingkupi hal-hal seperti ini, yaitu pertama data collection, di mana perlu ada call to action tools untuk membuat konsumen itu mengisi data dari mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh IMC, Integrated Marketing Communication Channel, di mana semua saluran komunikasi itu tergabung dari segala platform menjadi satu wadah yang dimana data-data dari collection tadi bisa digunakan. Dan yang ketiga, personalization marketing. Dari data tersebut yang dikoleksi ataupun dari didapatkan dari konsumen digunakan lagi, diutilisasi lagi untuk ke personalisasi marketing. Contohnya seperti konsumen ulang tahun, konsumen ada pembelian, yang kedua, yang ketiga. Juga yang terakhir, customer journey-nya itu tidak ataupun terlalu bergantung pada proses transaksi di offline. Padahal sebenarnya kita sudah hidup di era hybrid. Jadi ini contoh customer journey yang menurut saya itu kurang efektif karena di sini dihadapkan dengan tim sales counter itu memberikan informasi yang berulang-ulang kepada konsumen berbeda itu dalam sehari kurang lebih bisa 3-5 kali. Dan ini merupakan sebuah proses yang kurang efektif yang seharusnya bisa digantikan dengan platform. Konsumen juga tidak ada akses untuk mengakses informasi dari ketersediaan motor, varian, tipe, harga, ataupun metode pengajuan listrik. Jadi di sini kendalanya adalah karena konsumen tidak punya ataupun tidak mengetahui juga bahwa kita bisa mengakses informasi mengenai sepeda motor Honda itu di platform yang akan disediakan. Seperti itu. So, jadi prosesnya itu adalah pertama ada collected data, yang kedua itu personalized ads, customized offer, habis itu follow up, customized offer lagi, dan setelah itu after sales. Dan juga ada social media management, di mana PT HM harus gencar karena sesuai tadi bahwa pendekatan yang berbeda kan menuju ke target pasar yang berbeda. Dan di sini sosial media dari PT HM harus, menurut saya di sini ada 3 hal yang harus ditingkatkan, yaitu pertama adalah harus aktif dalam mengupload video di YouTube, yang kedua itu membuat engagement kontennya tinggi ke potensial customer, dan yang ketiga itu mengintegrasikan semua sosial media di dalam satu pesan ataupun satu umbrella message yang sama. So, jadi key elements-nya mengenai increasing social media activity, yang pertama itu content creation, di mana brand ataupun Honda itu harus mendeliver komitmen mereka, yaitu one heart. Yang kedua itu melalui influencer marketing, di mana di sini saya memilih Iqbal karena dari followersnya bagus dan engagement juga cukup bagus untuk sebagai brand ambassador di Instagram. Yang ketiga itu viral marketing, di mana kita harus membuat sebuah buzzword terhadap sosial isu yang ada.
Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan salam satu Adi.